Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir ASN Inovatif dengan inovasinya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yasir Arasi STMSI dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya strategi penyusunan anggaran urusan pemerintahan umum di daerah. Iya, baik. Selamat datang Pak Yasir. Iya, apa kabar hari ini Pak? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. sehat luar biasa ya Pak. Iya. Baik Pak, ini inovasinya sangat luar biasa nih. Mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Iya. Ya, terima kasih. Pada tahun 2014 itu keluar Undang-Undang 23 tahun 2014. Iya. Pada pasal 25 itu bahwa urusan pemerintahan umum itu dipertikalkan. Nah, di daerah dibantu oleh urusan kesatuan bangsa. Karena urusan kesatuan bangsa itu di pasal 25 sudah jelas, salah satunya urusan ideologi, wawasan kebangsaan, konflik sosial, politik dalam negeri, di pasal 25 itu sudah lengkap. Nah, dengan terbitnya undang-undang itu, ada kegoncangan di tubuhnya Kesbangpol, khususnya di Sumatera Selatan. Iya. Dan pada umumnya se-Indonesia pada waktu itu. Nah, anggaran sangat berpengaruh dengan undang-undang itu. Kami pernah mengalami tahun 2016 itu di angka anggaran itu 1,7 cuman. Iya, jadi kecil. Kecil ya Pak. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, sebelumnya ada lagi terbit peraturan supaya Kesbang itu dikembalikan lagi ke daerah supaya mempengaruhi anggaran tadi. Setelah itu terbit lagi Permendagri untuk meluruskan urusan ini, jangan sampai dipertikalkan. Iya. Kehendak daripada daerah itu ya harus di daerah Kesbangpol ini urusan ini. Tapi setelah itu keluar Permendagri, kembalilah urusan itu. Tapi ini tidak, katakanlah tidak cuman hanya mengobati sakit perut istilahnya pusat itu. Iya. Tidak, setelah itu bisa jadi kena penyakit lagi, sakit perut lagi. Nah, terkait dengan anggaran itu, kenapa strategi itu harus muncul? Saya berpikir waktu itu, Kesbang ini kan secara data belum begitu konkret. Iya. Jadi saya berpikir harus ada data untuk memperkuat Kesbang ini, kedudukan Kesbang ini, supaya anggaran ini diperhitungkan di pemerintah daerah. Makanya keluar judul strategi itu. Di jangka pendeknya memang belum kami lakukan aksi itu nyata, tapi baru sekedar baru sekedar Sosialisasi atau gimana? Perjanjian lah, semacam MOU lah, MOU supaya ya, sudah ya. Untuk pengumpulan data itu. Sebab perlu diketahui, data ini sangat penting. Kalau seandainya kita tidak melakukan MOU, nanti kan akan akan bias nanti. Iya. Kebutuhan untuk jangka menengah dan panjangnya nanti kan. Iya, betul. Makanya strategi ini harus dikeluarkan. Tahap awal untuk data ini harus ada semacam MOU seperti itu untuk sementara. Iya, baik. Ini luar biasa nih Pak ya, terpikirkannya bagaimana apabila kita dijadikan vertikal ya, agak susah ya Pak ya. Iya, untuk dari urusan-urusan birokrasinya itu Pak ya. Untuk proses inovasinya ini sendiri Pak, bagaimana nih Pak ya?
Waktu itu agak sulit sebenarnya. Saya berpikir keras, apa ini data ini bagaimana supaya memulai 17 kabupaten kota masalahnya. Sedangkan perlu diketahui urusan pemerintahan umum ini, kalau di daerah ini kesatuan bangsa namanya, Iya. urusan kesatuan bangsa. Kalau di pusat itu urusan pemerintahan umum. Banyak sekali, apalagi sekarang kita mendekati pemilu kada serentak, pemilu serentak. Ini agak sulit untuk untuk mengkoordinasikan ini. Sedangkan salah satunya ini data penting. Belum lagi potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Dampak dari pemilu, dampak dari pilkades. Itu potensi-potensi itu. Kesulitan seperti itu. Jadi saya berpikir keras untuk melakukan tahap awal ini supaya aksi ini harus jadi dulu ya, harus jadi. Harus dimulai Pak ya. Iya. Seperti itu. Mbak. Iya. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Apakah mulai berjalan untuk perolehan data-data tersebut Pak? Atau gimana caranya? Secara konkret data itu belum kita miliki, tapi bukan berarti belum. Kami sudah melakukan beberapa semacam tindakan lah. Seperti yang kami lakukan di awal tahun kemarin, bahwa kami dia akan datang di akhir tahun 2023 itu harus mengkompilasi data awal lah, mempetakan dulu persoalan-persoalannya ini. Seperti apa yang harus data kita ambil. Nah, kami memang sudah memulai seperti yang akan kami lakukan di bulan Juli ini, itu salah satunya untuk melakukan pemetaan data melalui urusan pemerintahan umum. Ini kami cover dengan APBD dan APBN juga. Iya. APBN yang untuk bulan Juli ini, karena di situ ada kegiatan namanya pertanggungjawaban Bupati Wali Kota terhadap urusan pemerintahan umum di daerah. Iya. Nah, ini akan kami mulai dulu. Iya. Kami peta dulu melalui kabupaten kota. Takutnya Kesbang itu yang kabupaten kota ya, takutnya ini kan tugas berat ini. Iya. Paling tidak kami harus memastikan dulu siapa yang akan melakukan ini nanti. Iya, betul. Pada saat di akhir tahun pelaporan data ini. Iya. Sebab ini salah satu kewajiban. Dan ini bisa juga untuk menembus, jangankan APBD saja maksud saya kan. Iya. Bisa APBN juga dengan data yang konkret. Mungkin pemerintah pusat akan memandang bahwa Kesbang ini agak komprehensif lah ini. Jadi boleh juga untuk dikasih dekon seperti itu kan. Betul Pak. Nah, salah satu strateginya seperti itu. Iya, baik, luar biasa Pak ya. Jadi benar-benar membutuhkan usaha yang keras untuk untuk mengerjakan inovasi ini Pak ya. Oke. Dan mungkin kan nggak mungkin dia kerja sendiri Pak. Mungkin. Pasti ada tim yang terlibat Pak ya. Iya, siapa saja Pak timnya Pak ya. Kalau di awal kemarin tim pemulanya memang saya melibatkan Bapeda. Sayang kami tidak mendapatkan video langsung dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD karena beliau agak sibuk pada waktu itu, sedangkan proper ini sudah mau jalan. Betul. Jadi saya ambil fotonya saja waktu itu. Terus Bapeda, Sekda, terus BPKAD, terutama yang yang kabupaten kota ya. Lingkup OPD kabupaten kota ya. Baik. Jadi inovasi ini sendiri udah berapa lama nih Pak dibuat nih? Terus terang saya waktu itu sudah 2 tahun dipanggil diklat itu. 2 tahun. Tahun pertama kata pimpinan jangan dulu, kita masih repot. Tahun kedua seperti itu juga, kita masih repot. Tetapi tahun pertama sudah saya garap itu. Iya. Sudah dimulai Pak ya? Sudah dimulai. Iya. Makanya begitu tahun ketiga pada saat pelaksanaan, kawan-kawan agak kaget juga. Kok Pak Yasir santai sekali.
Padahal itu sudah saya garap. Karena sudah dimulai. Karena saya mulai. Iya, oke, Nah terus terang luar biasa. Curi start Pak ya. Iya, waktu itu kan kebenaran saya tim efektif juga di eselon 2, Pak Herdi yang sekarang sekretaris LH. Iya. Saya tim di situ. Jadi saya nggak tahu urusan itu waktu itu. Makanya waktu memang di awal sudah digarap. Iya, baik. Ya, tahun pertama itu begitu. Luar biasa nih Pak ya. Jadi sudah dimulai startnya, jadi agak mudah ya untuk perjalanan selanjutnya Pak ya. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini nih Pak, pengembangan kedepannya nih Pak, mau dibawa kemana nih inovasi ini Pak ya? Saya di dalam penulisan saya di jangka panjang, saya kepengen integrasinya itu melalui teknologi lah ya. Iya. Data ini khususnya di Kesbangpol. Betul, biar mudah saya melihat, ya Pak ya. saya melihat belum ada Kesbangpol ini se Indonesia saya cari-cari datanya itu belum ada. Sedangkan Pak Dirjen pada waktu itu mengharapkan coba Kesbangpol provinsi itu datanya harus komprehensif lah. Iya. Begitu kita menyampaikan dengan pimpinan pemerintah daerah, gubernur atau bupati wali kota, kita itu dipandang katanya. Jangan sampai begitu kita tanya demonya seperti apa dalam triwulan pertama tidak tahu. Harusnya harus ada demo apa persoalannya, mahasiswa apa kan. Terus demo karena politik. Iya betul. Atau banyak macam kan. Ini urusan Kesbang. Iya. Dan bisa didigitalkan ya Pak ya. Saya jadi harus mudah ya. Jangka panjangnya seperti itu. Kalau kita masih di Kesbangpol. Iya. Walaupun nggak di Kesbangpol juga kan masih ada banyak penerusnya Pak yang harus menyelesaikan betul. Inovasi ini harus terus berjalan Pak, karena memang sangat luar biasa Pak kalau kita dapat nih seluruh data yang berada di 17 kabupaten kota untuk Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya baik, luar biasa loh Pak, ini inovasinya sangat menginspirasi. Mungkin ada ucapan terima kasih Pak yang ingin disampaikan Pak ya. Iya, saya sangat berterima kasih terutama Bapak Gubernur ya dalam hal ini, karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti diklat PIM 3 ini atau PKA 3 ini. Karena saya ini masih eselon 4, jadi bisa ikut di eselon 3. Terus terang pada 40 orang sekelas itu cuman saya eselon 4. Iya, luar biasa tapi Pak artinya. Ya, bukan dipersiapkan. Mungkin kebenaran atau gimana, saya diikutkan di situ. Ya saya sangat berterima kasih itu diizinkan untuk mengikuti itu. Dan walaupun terus terang ini saya menggarap ini mungkin tidak percaya, saya tidak melibatkan orang lain Mbak. Saya garap sendiri. Benar-benar mulai sendiri. dari nol, begitu juga paparannya. Paling-paling saya berkomunikasi dengan mentor ya. Ya mentor, bagaimana ini seperti apa. Itu saya sangat berterima kasih diberi kesempatan ini, dan saya juga berterima kasih kepada kepala badan pada waktu itu, Pak Sekretaris juga, begitu teman-teman perencanaan khususnya teman-teman di bidang-bidang telah mensupport saya untuk sampai selesai dan mendapatkan nilai yang sangat bagus lah ya. Sangat memuaskan pada waktu itu. Saya sangat berterima kasih atas support yang diberikan. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Itu luar biasa sangat untuk inovasi ini Pak ya. Sampai nggak bisa berkata lagi. Tapi diharapkan untuk kedepannya di digitalisasi juga mempermudah juga pusat untuk kontrol mungkin ya Pak ya, seperti itu. Iya baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya ya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak. Kami tunggu ya inovasi selanjutnya dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Yasir. Iya, sama-sama. Iya. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.